decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Selamat bergabung di Praise and Worship Center GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Tema hari ini adalah respon yang benar dalam pujian dan penyembahan. Saudara, Yohanes 4 ayat 24 firman Allah berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, pujian penyembahan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bukan berbicara tentang properti atau peralatan, bukan tentang liturgi atau tradisi, bukan juga tentang menyenangkan orang lain atau diri sendiri. Tetapi, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Katakan amin. Hari ini, kita akan belajar dari Daud dan perempuan Samaria. Bagaimana mereka memiliki respon yang benar dalam proses sehingga menjadi penyembah yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, Daud. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai ke 5. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, keluntung, dan ceracap. Saudara, Daud menaikkan tabut Allah ke dalam kereta baru yang ditarik dengan mempersiapkan lembu. Kemudian Daud dan seluruh umat Israel menari-nari dan memuji Tuhan dengan sekuat tenaga. Di 2 Samuel 6 ayat 5, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Dan di ayat ke-6, ketika mereka sampai di Nakon, yang artinya penyediaan, Usa menyentuh tabut perjanjian itu karena lembu-lembu yang menarik kereta tergelincir. Dengan demikian, Usa berbuat teledor atau kurang sopan dan menajiskan tabut Allah tersebut. Tuhan murka dan Usa mati di samping tabut Allah. Dengan demikian, Daud menjadi takut akan Tuhan dan tidak jadi memindahkan tabut perjanjian itu. Selama 3 bulan, tabut perjanjian dititipkan di rumah Obed-Edom, sehingga Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Karena tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah sendiri. Saudara, selama 3 bulan itu pula, Daud bergumul dan mencari petunjuk Tuhan tentang bagaimana caranya membawa tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Daud belajar dari kegagalan dengan cara pertama yang mengandalkan properti dan tanpa mencari petunjuk Tuhan. Inilah yang dilakukan Daud sesuai dengan cara yang dikehendaki Tuhan dalam 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 15. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Lihat,
Tabut perjanjian diangkut oleh para imam, bukan menggunakan kereta dan lembu. Saudara, Daud melakukan yang namanya perubahan dengan mengorbankan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Daud mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah, maju 6 langkah saja, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Bahkan Daud mengenakan baju efod yang merupakan jubah kekudusan. Inilah yang pertama yang bisa kita pelajari dari seorang Daud yang memiliki respon yang benar dalam pujian dan penyembahan. Anda sudah tahu ceritanya. Puji Tuhan, tabut perjanjian akhirnya sampai ke Yerusalem. Haleluya. Mari kita belajar yang kedua dari seorang perempuan Samaria. Dalam Yohanes 4 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang hancur hidupnya. Dan perempuan tersebut memiliki respon yang benar sehingga ia menemukan air kehidupan sebenarnya, yakni ketemu Mesias. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Saudara, perjumpaan dengan Tuhan adalah prinsip pujian dan penyembahan. Dampaknya adalah ia menjadi pembawa kabar baik yang produktif dan semua orang di kotanya datang kepada Yesus. Yohanes 4, 41 dan 42. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Pujian penyembahan adalah hati yang mengenal Tuhan, mengerti kehendaknya, dan hidup dalam kekudusan. Sehingga dari dalam hati kita mengalir aliran air kehidupan, baik pujian, mazmur, dan penyembahan. Saudara, milikilah respon yang benar dalam pujian dan penyembahan seperti yang telah dilakukan oleh Daud dan juga perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus memberkati.